Welcome to Artocles. Mau info dulu bahwa saya sudah mendapat izin ya untuk mempublish para tokoh dalam kasus kita kali ini. Meskipun sebagian dari mereka masih kinyis-kinyis dijadikan pembelajaran ya, karena di Indonesia pun sebenarnya banyak peristiwa serupa terjadi namun seringnya ditutup-tutupi. Jiot Nguyen Win lahir pada tahun 2006 dan masih menjalani masa pendidikan di salah satu sekolah menengah atas kejuruan teknik di kota Cam Ranh, negara Vietnam. Pemuda berkulit gelap ini tinggal dengan ibu dan adiknya karena sang ayah sudah lama pergi dengan perempuan lain saat anak-anaknya masih kecil. Itu juga yang menjadi alasan kenapa pemuda tersebut kepengen ngambil sekolah kejuruan yang katanya bisa langsung dapat jaminan kerja karena dibekali dengan keahlian khusus. Gak harus kuliah karena sadar diri bahwa sang ibu yang berprofesi sebagai pedagang mainan tidak akan sanggup membiayai ke perguruan tinggi. Jika kita lompat ke bulan Juli 2024, di mana usia Jiot sudah menginjak 18 tahun dan masuk kelas 3. Dia menjalani praktek kerja lapangan, sama kayak magang lah ya, dan kali ini mewajibkan lelaki tersebut menuju ke kota Nha Trang untuk mengikuti program kerja lapangan selama 1 semester atau 6 bulan. Dia pun sudah berada di Nha Trang dan akan bekerja pada sebuah bengkel las yang biasa ngebikin pagar perumahan, atap dan tiang bangunan, serta terkadang ngebuat rangka badan sepeda motor. Nah, jarak kota ini sekitar 45 km dari rumah Jiot di Cam Ranh, seperti jarak Jakarta Timur ke Cikarang. Makanya untuk menghemat pengeluaran ongkos, akhirnya Jiot dan dua temennya dari satu sekolah yang sama ngekos kamar di dekat bengkel kerjanya tersebut. Supaya lebih irit, jadi tiap bulan bagi 3 bayarnya walau kondisi kamar agak sempit. Pemilik kosannya adalah pasangan keluarga Guong, yaitu Ibu Namai yang cantik dan bening usia 47, serta suaminya yang bernama Balwan. Rumah mereka juga nggak jauh dari kos-kosan tersebut, sekitar 1 kilometer. Ibu Namai sendiri ngebuka usaha penjualan sup mie, ikan goreng serta nasi, dan hanya melayani saat siang hari aja, semacam warteg kecil untuk makan siang. Sementara suaminya Pak Balwan udah nggak ada kerjanya karena menderita diabetes hingga mobilitas tubuhnya pun terbatas. Dulunya sebagai mandor proyek pembangunan, namun sejak keadaannya makin lemah bikin beliau hanya nongkrong di dapur, nonton TV di warung kecilnya, atau ke rumah tetangga buat main kartu dan catur menghabiskan waktu. Entar pulangnya kalau pas lapar atau ngantuk. Pasangan tersebut sudah dikaruniai seorang putri berusia 24 tahun yang sudah menikah lalu ngikut dengan suami ke kota Ho Chi Minh. Makanya kalau masalah keuangan sebenarnya Bu Namai terbilang cukup, walau nggak berlebih, jadi jualannya pun nggak terlalu ngotot. Ada uang kos-kosan yang biasa diterima dari 4 kamar sewa serta kiriman dari putrinya di luar kota. Tapi emang kebanyakan pengeluaran untuk pengobatan suaminya yang kadang nggak bisa dibilangin. Suka mengkonsumsi makanan yang menjadi pantangan. Kalau udah kambuh sakitnya bisa diopnam lama, bikin repot. Kalau dinasehatin malah dia yang lebih galak daripada istrinya. Dari keterangan beberapa rekanan, ternyata Bu Namai seringnya curhat mengenai kondisi rumah tangganya karena udah hampir 10 tahun Balwan menderita diabetes dan asam urat, hingga membuatnya tidak punya hasrat lagi dalam berhubungan suami istri. Hal tersebut membuat istrinya beberapa kali berselingkuh dengan tetangga ataupun pria-pria dari aplikasi. Sama seperti remaja puber lainnya, di mana Jiot dan dua temennya suka banget nonton video atau web dewasa yang menurut saya ini mah wajar. Umur pas 18 emang fantasi lagi liar-liarnya. Tapi jujur, Jiot ini menyukai wanita yang usianya jauh di atas dia. Entah kenapa, karena beberapa gadis yang lebih muda mendekat, dia itu nggak main, bukan tipenya, dan diusahakan menjauh. Tapi kalau udah ngelihat yang bening usia lebih tua,
pasti dia langsung berhasrat karena emang seleranya begitu. Banyak kok cowok yang seperti ini, bukan Jiot doang. Hingga ada hal aneh terjadi pada September 2024 saat sudah 2 bulan nih dia mengikuti praktek kerja di bengkel las Natrang. Ada seorang gadis umur 15 bernama Eliza Ann yang masih warga sekitar naksir dari sebulanan lalu kepada Jiot karena dianggap tampan. Suka disenyum-senyumin sampai Eliza sering banget sengaja lewat-lewat bengkel. Sok cuek padahal mau ngeliat Jiot. Bahkan karena nggak pernah ditanggepin malah nongkrong tanpa alasan jelas di bengkel tersebut dan sampai pura-pura pusing supaya bisa dipeluk sekaligus dianterin pulang oleh pemuda itu. Emang aneh sih ya anak zaman sekarang, bahkan yang cewek-cewek lebih berani buat menghadang duluan. Setelahnya Eliza coba berkomunikasi dengan salah satu kawan Jiot untuk bisa menjodohi mereka supaya jadian. Diusahakan sama temennya supaya bisa pacaran, tapi tetap aja pemuda itu menolak Eliza. Sampai pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan menangis, Eliza pulang ke rumah dan ngadu pada sang ayah bahwa dirinya baru saja digrepe-grepe atas bawah oleh Jiot di belakang bengkel. Bapaknya Eliza mendatangi kos-kosan pemuda itu dan melakukan sampai dibawa ke kantor polisi. Sayangnya dari keterangan tetangga, teman dan Eliza sendiri akhirnya ngaku ya bahwa semua itu hanyalah fitnah karena si gadis kesal perhatian dan cintanya selama ini tidak mendapat tanggapan apa-apa. Waktu itu Jiot udah hampir diusir dan mundur dari bengkel. Bahkan pihak sekolahnya mengajukan wilayah lain untuk tempat magangnya. Sampai kemudian melalui obrolan yang sengit dan serius, si pemuda pun melanjutkan kerja lapangannya di situ. Malahan Eliza kemudian dipindah sekolah sama bapaknya ke daerah Dalat. Jiot mulai tenang lagi nih menjalani hidup sebagai perantauan lah ya ini sebutannya, meskipun belum sepenuhnya dinamakan kerja, tapi mereka di sini menerima upah walau nilainya tidak besar. Ternyata hasil bulanan ditabung oleh si pemuda bukan untuk dikirim kepada emaknya atau diniatkan untuk biaya lulus-lulusan tahun depan. Bukan sama sekali. Jiot punya rencana lain yang diceritakan pada teman-temannya. Terdengar lucu dan aneh bagi kita, tapi bagi mereka ya normal. Namanya juga baru netes. Pada awal bulan November 2024, Jiot berencana mau merealisasikan keinginannya dari uang tabungan yang sudah dikumpul. Ya, karena mungkin dia belum memiliki rekening di bank, jadi tiap kali mendapat upah di bengkel atau ada yang ngasih tips nih memperbaiki motor, pasti duitnya dimasukin dalam celengan kaleng yang seperti kepunyaan anak TK itu. Ditaruhlah di lemari di kamar kosnya, dan Jiot sendiri ngaku menghitung tiap dong yang dia celengin. Mungkin supaya ketahuan jika ada temennya yang nyongkel buat nyolong, sekaligus bisa hitung karena punya target udah berapa isinya supaya bisa digunakan. Bener sekali, karena dalam 2 bulanan terakhir dia dan kawan-kawannya ngebuka aplikasi kencan di mana ada beberapa perempuan yang menjajakan diri di sana. Satu yang menjadi targetnya karena suka sudah langsung ditanyain via DM mengenai harga untuk sekali kencan, yakni senilai 1,5 juta dong atau sekitar 900.000 rupiah. Sebenarnya sosok tersebut di profil aplikasi tidak menunjukkan wajah, jadi yang kelihatan hanya dari leher ke kaki. Tapi kan ini sistemnya bukan transfer, jadi seandainya nanti ketemu dan tidak cocok, boleh kok dibatalkan. Secara body emang tipenya Jiot banget. Perempuan tersebut ngaku berusia 45, mulus, serta sudah memiliki suami. Jiot emang suka yang begitu, hingga mereka pun deal harga setelah tabungan dibongkar, dan bertemulah di Hotel Les Cham dekat stasiun kereta api Natrang pada Minggu sore tanggal 17 November 2024. Namun betapa kaget keduanya karena saling kenal, sebab perempuan itu adalah sang ibu kos yang cantik Namai. Wanita tersebut juga nggak tahu ya bakal ketemu dengan Jiot karena profil pemuda itu kan nggak pakai foto asli. Dia mah money oriented, jadi nggak peduli gimana tampang langganan, yang penting ngebayar. Sempat saling cekikikan, akhirnya berkencanlah dengan dahsyat di sana selama 2 jam aja, karena emang Hotel Les Cham boleh bayar sistemnya per jam. Setelah itu niatnya sih balik ke rumah masing-masing. Nah, karena Namai naik angkot pas ke sana, akhirnya pulangnya jadi boncengan sebab kediamannya kan gak terlalu jauh. Bahkan dengan berani si ibu kos diturunkan tepat di depan rumahnya dari motor, dan tangan si pemuda masih sempet-sempetnya megang atas bawah Namai sambil cengengesan.
Selama 24 jam setelah hal tersebut ternyata Jiot jadi baper dan mengirimi banyak pesan kepada Namai tanpa mengenal waktu. Lagian Pak Balwan kan jarang juga di rumah, keseringannya keliling, mampir ke warung alkohol atau ke tempat kawannya di saung buat main kartu dan catur. Namun ternyata ada nih yang menyampaikan pada kupingnya ketika mereka kemarin melihat Namai diantar pulang oleh Jiot dan sempatnya raba-rabaan sebelum turun dari motor. Tetangga yang melihat kejadian itu langsung ya melapor pada Pak Balwan dan tetangga lainnya, hingga nyampe juga ke telinga bapaknya Eliza. Makin dikompor-komporin deh sembari menuduh, wah berarti dua anak saya beneran ya digoda sama si Jiot. Buktinya sekarang berani macem-macem sama Namai. Coba bayangin aja mereka itu habis ngapain dan dari mana boncengan berdua. Karena dada semakin panas dan tidak bisa berpikir jernih lagi, akhirnya pada Selasa subuh tanggal 19 November 2024 atau 2 hari setelah kencan di hotel, Pak Balwan membawa linggis dari rumahnya dan masuk ke rumah kos miliknya sampai ke kamar Jiot. Pemuda itu bersama dua temannya terbangun kaget dilakukan oleh Balwan dengan senjata tadi ke arah sampai muncrat kemana-mana. Kawan-kawannya mencoba melerai hingga keadaan kritis dan dibawa ke rumah sakit Tantri. Beruntung juga Jiot masih selamat meski kepalanya mengalami luka serius. Sementara Pak Balwan akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Kepada suaminya, akhirnya Namai mengaku bahwa dia benar sudah masuk aplikasi untuk menjajakan diri sekaligus mencari kesenangan sendiri. Kehidupan suami istri dengan Balwan mungkin hanya nikmat dijalani saat bercerita dan bekerja di dapur. Namun urusan kasur sudah lama Balwan tidak bisa lagi ngasih apa-apa sebab letoy akibat mengidap banyak penyakit. Lihat aja jalannya sudah pincang-pincang karena bandel sih. Disuruh jauhi pantangan makan tapi diembat semua. Namai ngaku Jiot merupakan pelanggan ketiganya karena emang baru nyemplung ke dunia begituan. Dia kaget saat harus bertemu dengan anak kosnya sendiri. Namun setelah itu berasa asik aja karena si pemuda cukup lugu dan lucu. Mereka juga gak sadar bahwa saat pulang bareng diintipin sama tetangga yang repot ngurus kehidupan orang lain. Lalu dikomporin lagi sama bapaknya Eliza, jadi semakin runyam. Sampai pada hasil keputusannya berhari Senin tanggal 13 Mei 2025, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Natrang menjatuhi hukuman 17 bulan penjara kepada Balwan Koguong usia 49 tahun atas penyerangan tersebut. Jiot akhirnya pulang ya ke rumah mamanya di Camran dan menjalani masa pengobatan selama hampir setahun dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh Bu Namai dan putrinya sebagai wujud tanggung jawab perbuatan ayah mereka. Bagaimana menurut kamu? Apakah salah yang dilakukan oleh Namai? Karena dia berharap suaminya bisa prima dan perkasa lagi. Sebab sebagai wanita yang masih usia 47 harusnya panjang ya perjalanan untuk mendapat pengalaman kenikmatan. Kalian komen di bawah.